Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif Irha dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema judulnya aslinya kita tidak tahu persisnya. Ya. Aslinya kita tidak tahu persisnya. Saya yakin teman-teman sudah melakukan banyak sekali upaya, banyak sekali ikhtiar untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan, untuk menambah pemahaman ya, dengan berbagai cara. Dengan baca buku, ikut pelatihan, belajar di YouTube, termasuk mungkin juga di channel YouTube saya ini. Nah, tapi saya katakan dulu di awal bahwa pada puncak kita sudah belajar macam-macam, maka kita akan ketemu kekosongan dan akhirnya di situ kita akan menyimpulkan bahwa sesuai judul, di puncak pengetahuan yang banyak sekali kita pelajari, ya, kita akan ketemu pada satu ujung yang kesimpulannya adalah aslinya kita tidak tahu persisnya. Kita tidak bisa mengatakan ini begini begitu dengan pasti. Supaya mudah saya mengajak Anda untuk belajar dari fenomena sederhana. Contohnya ini, anda lihat di layar Anda, di situ ada foto dari bagian belakang dari mobil saya, Wuling Almas Turbo ya. Secara standar ya, mobil Wuling Almas Turbo itu tidak ada bagian ini ya. Saya nggak tahu apakah di situ ada mouse-nya, yang bagian namanya towing ya, besi yang tambahan yang di belakang ini nih, yang warnanya hitam. Ya, ini biasanya untuk narik kendaraan lain atau untuk gandengan atau apa semacam itu. Nah, saya memasang ini beberapa waktu yang lalu ya, karena banyak alasan ya. Pertama, apa ya istilahnya tuh, biar lebih cantik, kelihatan lebih kokoh ya. Dan faktor safety, sehingga bisa melindungi area belakang. Karena di mobil saya sebelumnya yang BRV Prestige, bagian bumper bawah itu sudah ada pelindung bawaan, dari ya semacam apa ya, aluminium atau apa saya lupa, pokoknya rada-rada besi gitu. Karena di sini tidak ada, akhirnya saya inisiatif tambah sendiri, beli sendiri, dipasang di aksesoris mobil. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bukan pertanyaannya ya. Lalu relevansinya dengan bahasan kita apa? Jadi gini teman-teman, beberapa waktu lalu itu, eh di pertigaan, bukan pertigaan, perempatan, terminal Giwangan Jogja. Itu kan saya dari arah Imogiri ya. Saya dari arah Imogiri, saya mau belok ke kanan. Jadi persis lewat di pintu keluarnya bis-bis kalau mau keluar ke jalanan. Saat itu saya berhenti di lampu merah dan kemudian lampu menyala hijau kan. Nah, saya ada satu mobil di depan saya. Mobil itu langsung tancap, ces, saya ngikut. Nah, di belakang saya juga ada mobil. Ya, tapi saya tidak tahu, tahunya nanti belakangan. Nah, tiba-tiba tuh mobil yang di depan saya, yang paling depan, itu langsung ngerem mendadak karena ada bus yang keluar dari terminal, langsung masuk ke jalan gede. Dia terpaksa langsung berhenti mendadak, saya juga ngerem mendadak ya. Sebetulnya kecepatannya nggak banget-banget amat sih. Buktinya saya bisa bisa langsung ngerem kan. Toh itu kan baru start tikungan kayak gini. Nah, barusan begitu tiba-tiba tuh dari belakang tuh kayak ada guncangan duk 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 kayak gitu. Ya apa ya? Ternyata saya baru sadar bahwa mobil saya itu diseruduk oleh mobil Kijang Innova berwarna coklat. Sebetulnya kalau mau mempermasalahkan turun gitu bisa saja sih, karena mobil itu sepertinya ngikut saya di belakang ya. Mungkin dia juga siap bertanggung jawab. Cuman saya nggak mau repot gitu loh. Ya sudahlah. Sampai kemudian di daerah yang cukup sepi saya berhenti, minggir, lalu saya nengok bagian belakang. Dan bagian belakang ini nih ya, Anda lihat nggak apa-apa kan ya? Ya, kenapa nggak apa-apa? Karena ada ini. Dan ini Anda perhatikan nggak? Ini harusnya jaraknya renggang dari bodi mobil, ini jarak dengan towingnya ini jaraknya cukup jauh. Dan karena diseruduk sama Kijang Innova itu, ini towingnya agak miring ya.
Sehingga bagian sini Anda perhatikan ini nempel ke knalpot dan bukan nggak nempel sih, ini bahkan ini tadinya nempel di sini, ini nggak nempel ke knalpot, sorry. Ini hanya penampakan saja. Ini itu nempel ke sini nih. Ini sudah saya tendang dari sini sehingga geser kembali ke sini. Tapi ini masih belum ke jarak seharusnya. Nah, saya terus waktu itu bayangin, wah ini kalau nggak ada ininya ya, bagaimana nasib ini? Karena ini tuh keras banget loh. Ini kalau dalam posisi awal ketika saya tekan, saya tendang, supaya ini nempel ke sini, itu susah luar biasa karena ini kokoh sekali untuk melindungi. Dan di seruduk mobil Kijang Innova tersebut sampai ini bisa nempel ke sini. Nah, poinnya adalah pertama, poin yang saya mau bahas adalah sebenarnya dari kasus ini kan kejadiannya adalah saya diseruduk mobil dari belakang. Dan di situ saya diselamatkan dalam tanda kutip ya, kita pasti diselamatkan Tuhan. Tapi dalam secara teknis saya bodi mobilnya diselamatkan oleh pelindung besi ini atau towing ini namanya kalau nggak salah ya. Lalu kita mau membahasnya dari berbagai perspektif. Yang pertama, kalau misalkan kita bawa kepada pembahasan bawah sadar. Bisa saja itu saya yang mengundang kejadian itu. Kenapa? Karena dengan saya membeli towing ini dipasang, saya sudah memiliki satu pemikiran bahwa kalau suatu saat diseruduk dari belakang, maka mobil saya aman. Sehingga saya menciptakan kejadian itu. Bisa kan? Bisa kan? Kemudian bisa juga dari perspektif tentang dorongan bawah sadar. Misalnya, sebelumnya mobil BRV saya itu pernah diseruduk motor. Sehingga belajar dari pengalaman itu saya tidak mau itu terulang. Ya, dan saya membeli pelindung ini. Dan akhirnya kejadian itu terjadi dan mobil saya terlindungi. Nah, tapi juga bisa juga kemungkinannya apakah jangan-jangan saya itu sudah mendapatkan satu gerakan dari semesta bahwa di masa depan mobilmu tuh akan diseruduk oleh sebuah mobil di sini jam segini. Oleh karenanya kamu jauh-jauh hari sebelum kejadian itu terjadi, kamu memasang towing di situ. Karena kalau saya masangnya setelah kejadian kan percuma juga, dalam artian mungkin bisa melindungi dari kejadian setelahnya, tapi kejadian itu sudah melukai bodi mobil saya. Nah, di sini kalau kita ambil dari tiga perspektif. Ada perspektif saya itu mengundang kejadian itu karena saya membeli towing ini, memasang towing ini. Kedua, kejadian ini terjadi ya lebih jauh lagi karena ada satu trauma ya dari kejadian sebelumnya di mobil yang sebelumnya. Dan bisa juga saya mendapatkan satu intuisi bahwa akan terjadi kejadian seperti ini sehingga saya disegerakan untuk meniatkan memasang towing ini sebagai pelindung. Pertanyaannya adalah dari ketiga perspektif ini mana yang benar? Nggak ada yang tahu. Saya pribadi terus terang tidak ada yang tahu, tidak tahu mana dari ketiganya. Bahkan kalau kita buat opsi penjelasan yang lebih jauh lagi, bisa juga misalnya jangan-jangan memang kejadiannya sudah digariskan semua seperti itu. Saya digerakkan membeli towing, ya, dan saya diseruduk mobil itu sudah memang bakal kejadiannya begitu. Jadi karena kejadiannya memang saya diseruduk sudah memiliki towing pelindung, ya memang saya akhirnya mengikuti skenario itu. Itu aja udah tambah pusing tuh, skenario-nya sudah tambah banyak. Belum lagi kita melibatkan dari si pengendara mobil. Si pengendara mobil itu misalnya pernah nonton satu film atau video di YouTube tentang Kijang Innova versus Wuling Almas ya. Kan pernah viral tuh video tersebut ya. Siapa tahu dia juga melihat video itu kemudian menjadi program bawah sadar dia sehingga akhirnya mengundang kejadiannya sama. Dan setelah saya cek videonya itu Wuling Almas dengan Kijang Innova betulan yang ditubruk bagian belakang dan warna mobil Kijangnya juga kalau nggak salah juga sama dengan yang nubruk saya. Akhirnya jadi variabelnya semakin kompleks dan kita semakin tidak tahu. Nah, dalam hidup teman-teman kita itu sebenarnya akan memandang realita berdasarkan apa yang kita pahami. Saya sudah pernah cerita bahwa apapun masalah Anda, jawabannya nanti akan tergantung kepada siapa Anda bertanya. Kalau Anda tanya kepada saya, mungkin jawabannya vibrasi Anda bermasalah, kesadaran Anda bermasalah. Kalau Anda nanyanya kepada Ustadz, bisa jadi Anda dikatakan Anda harus bertaubat, Anda banyak dosa. Kalau Anda nanyanya kepada yang lain, mungkin jawabannya akan berbeda lagi, sesuai dengan
pengetahuan orang itu. Nah, pertanyaannya mana yang benar? Nah, ini yang jadi bingung. Saya beberapa waktu lalu bikin video juga, saya sempat ceritakan bahwa wajah saya ini kurang simetris kanan dan kiri. Itu pendapat orang beda-beda loh. Ada yang tukang pijet bilang gini, pakar kesehatan bilang gini, emosi yang memahami bidang emosi bilang gini. Tetapi kata dokter gigi itu saya tuh karena makannya lebih banyak menggunakan geraham kanan dan saya mengiyakan itu. Terus mana yang benar? Nah, akhirnya kita kembali lagi kepada mana yang kita yakini. Itulah sebabnya saya membedakan antara kebenaran dengan keyakinan. Ya, kebenaran itu faktual ada, ya, dan keyakinan adalah pengiyaan kita terhadap apa yang terjadi untuk menjelaskan peristiwa itu. Itu sudah beda ranah, walaupun pasti ada kebenaran yang memang betul-betul antara keyakinan dan kebenaran benar-benar matching ya. Tapi seringkali kita lebih banyak berbicara di wilayah keyakinan. Nah, itulah sebabnya ada istilah yang namanya otak-atik gatuk ya. Otak-atik gatuk itu kita menghubung-hubungkan antara pemahaman kita dengan peristiwa. Jadi kayak misalkan saya pernah cerita kenapa artis-artis banyak juga yang hidupnya itu sesuai dengan lagunya. Apakah memang lagu itu mengarahkan peristiwa itu menjadi begitu? Ataukah kita hanya melihat sebuah kebetulan, kecocokan kejadian seperti itu? Atau memang semuanya sudah dituliskan, memang kejadiannya tetap akan begitu juga? Nah, kita nggak tahu. Lalu kalau pada ujungnya kita tidak tahu sebenarnya apa yang paling penting. Kalau menurut saya adalah apapun pengetahuan yang kita pahami. Yang pertama adalah pengetahuan itu perlu mengantarkan kita pada kemampuan kita untuk melakukan evaluasi diri, apapun itu. Itu tahap pertama. Apa ya salahnya gue dalam peristiwa ini? Sehingga kita berhenti menyalahkan keluar. Nah, kalau pengetahuan tidak mengantarkan kita kepada proses evaluasi, maka pengetahuan itu tidak bermanfaat apapun yang Anda tahu. Yang kedua adalah pengetahuan itu mengantarkan kita untuk kemampuan menerima kejadian itu. Ya sudahlah, udah terjadi gitu. Nah, kalau misalkan Anda melakukan evaluasi tanpa penerimaan, itu jadinya penolakan terhadap realita. Duh, kenapa ya kok gue nyetir lewat sini? Kan begitu kan akhirnya. Akhirnya, iya ya, mungkin programming kepala gue, saya memprogram pikiran begini. Akhirnya lebih banyak menyalahkan diri sendiri, bukan mensyukuri kejadian bahwa alhamdulillah ya, akhirnya mobil saya nggak apa-apa diseruduk karena begini, karena begini. Nah, jadi takarannya akhirnya itu kalau menurut saya. Jadi apapun yang sudah teman-teman pelajari, ya sebenarnya saya katakan bahwa kita tidak tahu persisnya bagaimana penjelasannya. Kita sedekah tadi pagi, nanti sore dapat rezeki kaget dengan jumlah yang besar, maka pengetahuan Anda mungkin akan mengatakan sedekah saya tadi pagi itu menghasilkan ini. Bagaimana kalau nggak begitu ternyata? Bagaimana ternyata jika 3 hari yang lalu orang tua Anda mendoakan Anda supaya Anda dapat rezeki dan pengabulannya sore itu? Yang sebenarnya terjadi itu dan Anda meyakini bahwa itu sebab dari sedekah. Atau jangan-jangan dua-duanya berkolaborasi menciptakan realitas itu. Kan nggak tahu juga. Nah, tapi apapun itu nggak penting. Yang penting adalah Anda mensyukuri dapat rezeki itu, kan begitu. Sama dengan kejadian ini. Saya bisa menerima itu, saya melakukan evaluasi, ya. Dan kemudian saya mensyukuri bahwa saya masih diberikan keselamatan, ya masih diberikan hidup. Jadi, teman-teman semua, bagi Anda yang masih semangat belajar, mencari macam-macam, video ini bukan untuk mematahkan semangat Anda bahwa loh kok Pak ujung-ujungnya akhirnya kita merasa kayak nggak tahu apa-apa lagi. Beda ya, sebagaimana kemarin di video sebelum ini saya ceritakan kita hanya memutar. Kita berjalan dari lembah menuju puncak gunung, itu hanya untuk melihat keindahan lembah. Itu beda dengan Anda ketika masih di lembah. Ya sama ketika Anda sekarang bodoh, belajar, lalu sampai puncak pemahaman, Anda melihat jadi bodoh lagi. Itu udah beda seperti Anda melihat dari puncak gunung, melihat lembah. Keindahannya akan beda sekali. Kesadarannya akan sangat berbeda. Di puncak pemahaman, memang kita merasa tidak tahu apa-apa. Ya. Tetapi yang akan berbeda adalah kemampuan kita dalam memilih pengetahuan sebagai sarana evaluasi, penerimaan, dan kebersyukuran. Apapun yang Anda ketahui kalau tidak menimbulkan kemampuan evaluasi diri, kemampuan penerimaan, dan kemampuan bersyukur, maka apa yang sudah Anda kumpul-kumpulkan di dalam otak Anda tidak ada gunanya, tidak terlalu bermanfaat dalam hidup Anda. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.